Halo semua, selamat siang Bu Erna dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan secara online hasil diskusi kerja kami. Kami mendapat bagian ekstraksi modern dengan jurnal yang kami acu dapat dilihat sendiri PPT. Kami terdiri dari Philip Rizky, Rosalia, C. Melania Goretis, dan Sarah Maria Stefani. Pendahuluan yaitu M. stenopetala tumbuh luas di banyak bagian tropis dunia termasuk Ethiopia, mirip dengan M. aloe vera. M. stenopetalae saat ini diperkenalkan di beberapa negara tropis untuk penggunaan populer dengan asal-usulnya yaitu wilayah selatan Ethiopia dan Kenya Utara. M. stenopetala memiliki daun dan biji yang dapat dimakan dan memiliki pohon yang multifungsi yang sangat penting untuk aplikasi nutrisi, industri, dan obat. Ekstrak Menurut Depkes RI 2014, ekstrak adalah sediaan paket yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ekstrak dibagi menjadi 4, yaitu ekstrak encer, kental, kering, dan cair. Ekstrak encer merupakan sediaan yang memiliki konsistensi seperti cairan madu yang mudah mengalir. Kemudian ekstrak kental, sediaan kental yang apabila dalam keadaan dingin dan kecil kemungkinan bisa dituang atau kandungan airnya berjumlah sampai dengan 30%. Selanjutnya ada ekstrak kering, sediaan yang memiliki konsistensi kering dan mudah dihancurkan dengan tangan atau kandungan lembabnya tidak lebih dari 5%. Selanjutnya ada ekstrak cair, sediaan dari Simplicia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pelarut dan pengawet. Jenis-jenis ekstraksi modern dibagi menjadi 3, yaitu UAE, MAE, dan SPE. UAE adalah metode ultrasound assisted extraction. MAE adalah metode microwave assisted extraction dan SPE adalah metode solid phase extraction. Dalam jurnal yang kami acu, metode yang digunakan yaitu metode ultrasound assisted extraction atau ekstraksi yang dibantu dengan ultrasound. Metode UAE ini menggunakan kavitasi akustik untuk memproduksi gelombang kavitasi untuk menghasilkan gesek yang tinggi. Hal tersebut akan membantu merusak dinding sel sebagai pelarut dapat masuk ke dalam bahan dan meningkatkan kontak antara pelarut dengan senyawa yang akan diekstraksi. Selanjutnya yaitu MAE, yaitu metode ini menggunakan bahan gelombang mikro untuk mengekstrak senyawa di dalam bahan. Panas yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang mikro akan mengakibatkan tekanan di dalam bahan meningkat sehingga dinding sel akan rusak yang menyebabkan senyawa berpindah dari bahan ke pelarut ekstraksi. Selanjutnya yaitu SPE atau biasa disebut EEV, yaitu ekstraksi fase padat. Metode ini merupakan metode pemisahan di mana senyawa yang terlarut atau tersuspensi dalam campuran cairan dipisahkan dari senyawa lain dalam campuran sesuai dengan sifat fisik dan kimianya. Ekstraksi fase padat ini digunakan untuk memekatkan dan memurnikan sampel untuk analisis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam jurnal yang kami gunakan ini menggunakan metode UAE atau ultrasound assisted extraction. Keuntungan dari metode ini yaitu dapat meningkatkan hasil ekstraksi, waktu ekstraksinya yang singkat, menggunakan suhu rendah dan volume pelarut yang sedikit. Tapi metode ini mempunyai kekurangan yaitu membutuhkan energi dan biaya yang besar, serta rendemen yang dihasilkan lebih tinggi dibanding metode konvensional, contohnya kayak sukletasi, perkolasi, atau dan lain-lain. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan itu ada blender, saringan, kantong polietilen tertutup, dan lainnya dapat dilihat. Kemudian bahan juga ada daun moringa stenopetala, air suling, etanol 70%, metanol, dan selanjutnya itu dapat dilihat di PPT. Selanjutnya ada metode dan langkah kerja. Metode pertama ada pengambilan sampel. Cara kerjanya yaitu daun moringa stenopetala dikumpulkan, kemudian sampel yang dikumpulkan dicuci segera menggunakan air suling untuk menghilangkan kotoran. Selanjutnya, sampel dikeringkan selama 72 jam di sebuah ruangan dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius dan kelembapan relatif 62%. Suhu dan kelembapan relatif diukur menggunakan suhu atau kelembapan Logger Ibuton. Sampel dihancurkan menggunakan blender listrik dan disaring melewati saringan.
Sampel serbuk kemudian disimpan dalam kantong polietilen tertutup dan disimpan di tempat gelap pada suhu kamar sampai ekstraksi dilakukan. Metode selanjutnya ada ekstraksi berbantuan USG. Ekstraksi daun Emstenopetala dilakukan dengan menggunakan ultrasonic bed. Sampel 5 gram dicampur dengan 200 ml etanol 70% dalam labu dengan perbandingan 1:40. Ekstraksi berbantuan ultrasonik dilakukan pada suhu yang berbeda dan waktu untuk setiap suhu. Ekstrak kemudian disaring melalui wetman nomor 1 atau kertas saring. Dikeringkan menggunakan rotary evaporator pada kondisi vakum pada 40 derajat Celcius dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai mereka diperlukan untuk dianalisis. Selanjutnya, ekstraksi senyawa fenolik terikat. Sekitar 1 gram residu diperoleh setelah ekstraksi diambil dan 5 ml NaOH 3 molar ditambahkan. Campuran disimpan dalam shaking water bath pada suhu 30 derajat Celcius selama 9 jam dan disimpan pada suhu kamar 25 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian 5 ml HCl ditambahkan untuk mengasamkan campuran ke pH 2 yang kemudian disimpan selama 4 jam pada suhu kamar. Campuran itu kemudian disentrifugasi selama 15 menit. Supernatan diambil dan dicampur dengan 10 ml etil asetat dan larutan bening atas dikumpulkan. Fraksi etil asetat yang terkumpul dikeringkan menggunakan rotary evaporator pada kondisi vakum pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian ekstrak kering dilarutkan dalam 10 ml etanol 70% untuk mengukur senyawa fenolik dan flavonoid yang terikat dengan prosedur yang sama untuk pengukuran kandungan fenolik dan flavonoid yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kandungan fenolik total. Ekstrak 0,5 ml campuran dengan 2,5 ml reagen Folin Chiacholtao 10%. Setelah 8 menit, 2,0 ml natrium karbonat ditambahkan, dicampur dan disimpan dalam gelap pada suhu kamar selama 2 jam. Prosedur yang sama digunakan untuk blanko standar dan galat yang disiapkan pada konsentrasi yang berbeda untuk mendapatkan kurva standar. Absorbansi diukur pada 765 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. TPC dinyatakan dalam miligram setara asam galat atau GAE per gram massa kering sampel. Selanjutnya, penentuan total kandungan flavonoid. Ekstrak 0,5 ml campuran dengan 0,15 natrium nitrit 5% dan 2,5 ml air suling disimpan selama 6 menit. 0,3 ml aluminium klorida kemudian ditambahkan dan dicampur. Diikuti dengan penambahan 1 ml natrium hidroksida 1 molar dan kemudian 0,55 ml air suling. Campuran itu kemudian divortex dan disimpan selama 15 menit. Konsentrasi diukur pada 510 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Prosedur yang sama tanpa ekstrak diterapkan untuk blanko dan katekin. TFC dinyatakan dalam miligram ekuivalen katekin atau CE per gram sampel kering. Metode selanjutnya ada aktivitas penangkapan radikal atau DPPH. Setelah itu ada ABT plus antioksidan, pengurangan daya antioksidan oleh besi, uji aktivitas chelating ion besi. Selanjutnya ada pemindaian dengan mikroskop elektron. Setelah ekstraksi selesai, residu dibiarkan mengering dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 4 jam. Sampel diletakkan di atas plate dengan pita perekat 2 sisi dan vakum dilapisi dengan platinum. Analisis morfologis dilakukan
dengan menggunakan mikroskop elektron, pemindaian dan tegangan akselerasi 15 kV dan dengan perbesaran 500 kali. Metode terakhir adalah analisis statistik. Semua percobaan dilakukan dalam 3 kali replikasi dan hasilnya dilaporkan sebagai nilai rata-rata standar deviasi. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan analisis varian atau ANOVA. Uji post-hoc outcome dengan tingkat signifikan P kurang dari 0,05. Uji koefisien korelasi Pearson digunakan untuk menentukan korelasi antara aktivitas antioksidan dan TPC dan TFC. Terakhir, semua data dianalisis. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pengaruh waktu dan suhu ultrasound assist extraction pada TPC dan TFC. Yang kedua ada pengaruh waktu dan suhu ultrasound assist extraction pada aktivitas antioksida. Yang ketiga ada bond TPC dan TFC. Yang keempat ada aktivitas antioksidan senyawa fenolik terikat. Yang kelima ada analisis morfologi sampel yang dipengaruhi oleh waktu ultrasound assist extraction. Nah, yang pertama itu pengaruh waktu dan suhu ultrasound assist extraction pada TPC dan TFC. Nah, bisa kita lihat pada tabel yang di samping. Ultrasound assist extraction pada suhu 40 derajat Celcius selama 20 menit itu memberikan TPC tertinggi sebagai GAE, yaitu sebesar 46,6 mg per G dm dan TFC sebagai CE sebesar 20,4 mg per G dm. Terus diikuti dengan ekstraksi pada suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, sebaliknya pada hasil terendah TPC dan TFC itu diperoleh pada suhu 30 derajat Celcius selama 10 menit dan suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa selama ultrasound assist extraction pada suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada ultrasonik senyawa bioaktif. Hal ini bisa disebabkan karena sensitivitas dari senyawa bioaktif terhadap panas dan paparan lebih lama untuk ultrasonication tersebut. Nah, yang kedua itu ada pengaruh waktu dan suhu ultrasound assist extraction pada aktivitas antioksidan. Nah, dilihat pada tabel sebelah kiri, nilai tertinggi aktivitas antioksidan dicapai pada suhu 40 derajat Celcius selama 20 menit, di mana hasil tertinggi dari TPC dan TFC yang diperoleh seperti pada tabel yang sebelumnya. Nah, hal ini juga dikonfirmasi dengan korelasi positif yang secara signifikan antara kegiatan antioksidan dan TPC dan TFC dari ekstrak. Nah, nilai tertinggi dari DPPH sebagai TE itu sebesar 336,5 mg per G dan ABTS sebagai TE sebesar 581,8 mg per G. Ditemukan dalam ekstrak diperoleh pada suhu 40 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, dilihat dari nilai-nilai DPPH dan ABTS, jika dibandingkan, rentang nilai DPPH relatif lebih tinggi dibandingkan dari ABTS. Nah, nilai FRAP itu secara signifikan lebih tinggi daripada suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, diikuti oleh 20 menit ekstraksi pada suhu yang sama yaitu 40 derajat. Kemudian diikuti dengan 50 derajat Celcius selama 10 menit. Hal ini menunjukkan bahwa nilai FRAP lebih tinggi pada waktu ekstraksi yang lebih pendek. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Yang ketiga itu ada bond TPC dan TFC. Ada perbedaan yang signifikan dalam fenolik terikat dan senyawa flavonoid. Bisa dilihat di gambar di samping itu, gambar 1A dan gambar 1B. Sebagai waktu ekstraksi USG dibantu meningkat dari 10 menit sampai 30 menit. Bisa dilihat gambar pertama di samping itu yaitu masa fraksi. 1A tersebut lihat total fenolik terikat TPC. Sedangkan 1B itu kandungan flavonoid atau TFC berdasarkan masa kering daun kelor moringa
potella. Diekspresikan pada waktu ekstraksi yang berbeda atau dengan maserasi. Di gambar tersebut, maserasi disingkat dengan MAC. Fraksi massa fenolik terikat dan senyawa flavonoid menurun pada residu ketika waktu ekstraksi USG dibantu lebih panjang, bisa dilihat di gambar samping. Hal ini mungkin disebabkan karena paparan sampel untuk efek ultrasonication untuk waktu yang lebih lama yang mengakibatkan kehancuran struktur seluler dan pelepasan fenolik terikat dan senyawa flavonoid untuk pelarut. Akibatnya, ada sedikit senyawa bioaktif terikat dalam residu. Yang keempat itu ada aktivitas antioksidan dan senyawa fenolik terikat. Aktivitas antioksidan tertinggi ditemukan pada residu setelah ekstraksi USG dibantu selama 10 menit, diikuti oleh residu konvensional diekstrak. Fenolik dan flavonoid senyawa terikat bertanggung jawab atas aktivitas antioksidan. Akibatnya, semakin tinggi fraksi massa fenolik terikat dan senyawa flavonoid, semakin tinggi juga aktivitas antioksidan tersebut. Aktivitas antioksidan terendah diperoleh pada residu setelah ekstraksi USG dibantu untuk 20 dan 30 menit. Hal ini mungkin disebabkan karena rilis dari jumlah terikat senyawa fenolik sebanding dengan senyawa fenolik yang larut diekstraksi selama ultrasonication. Yang kelima itu ada analisis morfologis sampel yang dipengaruhi oleh waktu ultrasound assisted extraction. Itu metode yang kami gunakan. Bisa dilihat di gambar samping. Gambar di bawah itu ada 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3E. Analisis morfologi dari sampel menunjukkan perbedaan jelas dari sampel sebelum ekstraksi yang memiliki struktur utuh. Itu bisa dilihat di gambar 3A sebelumnya. Struktur utuh terganggu dan bengkak selama maserasi ekstraksi konvensional. Bisa dilihat gambar samping itu ekstraksi konvensional itu di gambar 3B. Tingkat gangguan konstituen struktural sampel berubah secara signifikan selama ekstraksi USG dibantu, terutama dengan perpanjangan waktu ekstraksi. Bisa dilihat di gambar sebelumnya itu di 3C sampai 3E. Hal ini disebabkan efek dari gelombang ultrasonik dan getaran. Peningkatan penghancuran struktur seluler dari sampel, peningkatan tingkat difusi dan melarutkan senyawa aktif dalam pelarut, kemudian meningkatkan hasil senyawa bioaktif. Dan selanjutnya itu kesimpulan dari kelompok kami. Ekstraksi daun Moringa stenopelata secara ultrasound assisted adalah teknik efisien yang meningkatkan hasil bioaktif senyawa dan aktivitas antioksidan dari ekstrak. Ekstraksi tersebut memberi hasil bioaktif senyawa yang lebih tinggi dalam waktu singkat dan diperoleh energi lebih rendah dari maserasi. Karena itu, proses ini yang menguntungkan untuk industri makanan dan farmasi. Menurut penelitian, kombinasi waktu dan suhu terbaik adalah 20 menit pada 40 derajat Celcius untuk mendapatkan total fenolik tertinggi dan kandungan flavonoid total dengan aktivitas antioksidan tinggi. Kombinasi waktu dan suhu ini juga efisien untuk mengekstraksi senyawa fenolik dan flavonoid yang terikat sehingga meningkatkan hasil senyawa bioaktif. Ya, inilah daftar pustaka yang kami acu. Kami mengambil dari jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan dari Maleta dan kawan-kawan. Ya, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.